Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, yamzu jaisun al-Ka'bata, ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Ini di luar Abrohah yang dulu, ya. Ternyata ada, kata Rasul, jais. Ya, berarti pasukan, bukan satu orang, pasukan yang pengen menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida minal ardi, tatkala sudah berada di baida, di tanah lapang, sudah mendekati Ka'bah, ya, maka yuhsabu bi awalihim wa akhirihim, dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, arti yuksabut bisa dihempaskan, bisa ditenggelamkan. Pokoknya sudah, ya, mereka tidak disisakan. Qalat, qultu ya Rasulullah. Aisyah kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya, kaifa yusafu bi awalihi wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Kenapa ya Rasulullah, kok semuanya dihempaskan, ditenggelamkan, nggak tersisa? Padahal di dalam tanah lapang itu, nah, di tanah lapang tadi itu kan ada orang-orang yang tidak ikut campur, gitu, nggak ikut-ikut. Kayak pasukan berada di lapangan, sini ada lapangan, ya. Nah, misalnya ada 8 pasukan ada di lapangan mau menyerang Ka'bah, ya. Nah, di sekitar itu kan ada penduduk, ya kan, ya, ada penduduk, ada orang kecil, ada macam-macam, ya. Oh, ini kuwabe habis ini, Pak. Ya, di Baidak tadi ditenggelamkan atau disapu habis oleh Allah Ta'ala, dimatikan semuanya. Nah, Aisyah kan tanya, ya kan, bertanya, ya Rasulullah, ya, kenapa semuanya dihabiskan, dihabisi, ya, ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala, padahal di dalamnya itu ada orang-orang yang tidak ikut campur dan ada pasar tempat berjual beli, ya, aswaquhum, ada ibu-ibu jual beli, bapak-bapak jual beli di sana, gak melu-melu. Kenapa kok terus semua diikutkan? Nah, maka Rasul menyampaikan, yuhsabu bi awalihim wa akhirihim, semuanya terkena, tidak pilih-pilih. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim, tapi besok, ya, ketika dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Nah, وأكمل علينا بشريعته وهدينا إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, wabil khusus jamaah Masjid Baitur Rahmat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat kesempatan. Waktu yang kita miliki di mana banyak saudara kita yang tidak sempat lagi untuk melakukan aktivitas sebagaimana yang kita lakukan. Karena itu marilah kita senantiasa mensyukurinya dengan tadabbur li ayatillah wa li hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, termasuk umatnya hingga yaumul qiyamah. Para jamaah, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan kembali dalam nuansa iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Kita akan memulai pembahasan dari kitab yang dikarya atau ditulis oleh Imam besar Imam An-Nawawi, yaitu Riyadhus Shalihin. Bab yang pertama adalah babul ikhlas wa ihdharin niyyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Ini saya kira bab yang sangat penting dari segala aktivitas perbuatan manusia. Saking pentingnya maka bab ini ada di banyak kitab. Bab ini termasuk permulaan banyak kitab. Ya, kenapa? Karena memang masalah ikhlas ini merupakan salah satu daripada diterimanya amal manusia. Lah kalau kita beramal terus nggak diterima, untuk apa kita beramal? Karena itu sangatlah penting. Karena itu di sini disebutkan babul ikhlasi wa ihdharin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al barizati wal khafiyati. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amal perbuatan dan al-aqwal. Jadi aqwal itu adalah ucapan serta seluruh keadaan manusia, baik yang barizah maupun khafiyah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi, beliau memulai dengan mensitir beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan dengan keikhlasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما umiru, dan tiadalah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullah, untuk menyembah
Allah, beribadah kepada Allah, berbakti kepada Allah. Tidak ada perintah lain Bapak Ibu yang diperintahkan kepada manusia kecuali liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada perintah lain. Berbakti kepada Allah. Dengan apa? Mukhlisin, dengan penuh keikhlasan. Lahuddin, sesuai dengan tuntunan agama yang hunafa, yang lurus, agama yang lurus, yaitu agama Islam. Tidak ada agama yang lurus selain agama Islam. Wa yuqimus shalah, dan senantiasa menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, serta menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah ya termasuk agama yang lurus, itu agama yang memerintahkan masalah ini. Dalam surah apa ini? Sudah terkenal sekali, Al-Bayyinah, ayat yang ke-5. Jadi sudah jelas di sini ada kata-kata mukhlisin. Jadi manusia diperintahkan untuk apa? Ibadah kepada Allah, berbakti kepada Allah, patuh kepada Allah ya secara ikhlas. Rahasianya ikhlas itu adalah diterimanya amal. Amal apa saja ya, kalau tidak disertai, tidak didasari dengan ikhlas, maka tidak akan diterima. Walaupun amal itu benar. Makanya dalam surah Al-Mulk ya, ayat 2 di sana, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ibnu Iyad ditanya tentang ahsanu amalai, amal yang terbaik itu yang bagaimana? Beliau mengatakan ya, akhlasahu wa aswabahu. Amal yang terbaik yang akan diterima oleh Allah Ta'ala itu adalah akhlasahu wa aswabahu, yang ikhlas dan yang benar. Dua ini Pak. Tidak ada lagi amal yang dikerjakan dengan ikhlas dan benar. Salah satu tidak bisa. Ikhlas gak benar tidak diterima. Benar tidak ikhlas juga gak diterima. Kemudian beliau ditanyakan, ma akhlasu waswabahu, apa yang dimaksud dengan ikhlas dan benar itu? Kemudian beliau jelaskan, al-ikhlas qasdul lillah. Nah, namanya ikhlas itu adalah hanya untuk Allah. Amal itu dikerjakan karena semata-mata untuk Allah, lillah. Karena diperintahkan Gusti, bukan karena perintah yang lain, bukan karena motivasi yang lain. Wa amma aswabahu, adapun benar, bimuwafaqati syar'i, sesuai dengan syariat, itu benar. Bukan sesuai dengan kemauannya, bukan sesuai dengan kemauan orang banyak, bukan sesuai dengan adat, tidak. Tapi sesuai dengan tuntunan syariat. Baru dua persyaratan ini, amal disebut yang ahsanu amala, amal yang terbaik. Dan kita berlomba-lomba Bapak Ibu dalam rangka ini. Ya. Kita diperintahkan dalam Al-Qur'an fastabiqul khairat.
Terus berlomba-lombalah Anda dalam berbuat kebaikan yang memenuhi syarat kebaikan itu dengan ikhlas dan benar. Begitu pula beliau mensitir ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra, tidak akan diterima suatu kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa saja yang kamu infakkan itu fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap apa saja yang kamu infakkan itu alim, maha mengetahui. Jadi betul-betul Gusti Allah Ta'ala itu akan mengetahui apa saja yang kita infakkan. Ya, dan orang yang benar itu ketika sudah bisa menginfakkan apa yang dicintai, apa yang disukai, otomatis yang terbaik, ngaten nggih. Nah, apa saja yang dicintai, apa saja yang disenangi, otomatis berarti yang paling baik. Tidak ada orang yang milih yang jelek-jelek, tidak ada. Apakah itu yang dikonsumsi atau apa yang dipakai, baik makanan, pakaian maupun tempat tinggal maupun kendaraan, maka pasti pilihannya yang terbaik. Kalau ada pilihan A, B, maka pasti dipilih di antara A dan B ini mana yang baik, pasti yang dipilih. Nah, kata Allah Ta'ala, tidak akan diterima kebaikanmu hingga kamu bisa menginfakkan mimma tuhibbun, dari apa-apa yang kamu cintai, paling tidak sepadan. Nah, yang kita makan dengan yang diberikan itu sama. Nah, yang kita pakai dengan yang diberikan sama, itu baru, itu namanya orang yang ya jadi benar. Otomatis bukan memberikan yang sisa, Pak, ya. Nah, bukan memberikan yang sisa, uang sisa, ya, makanan sisa, karena sisa diberikan orang, bukan begitu. Nah, apa nggak boleh? Boleh, ya, selama itu tetap bisa dikonsumsi, tetapi ya bukan menjadi kebiasaan, ya. Nah, kalau kebiasaan berarti belum memenuhi ayat ini, ya. Begitu pula belum mensitir. Wa qala ta'ala lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Lan tidak akan yanalallah, nyampe kepada Allah, luhumuha, daging-dagingnya, wala dima'uha, ya, dan juga darahnya. Ini berkaitan dengan hewan kurban. Tidak akan nyampe kepada Allah daging maupun darahnya. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tapi yang nyampe kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Nah, jadi bukan dagingnya, bukan darahnya, ketakwaannya itu. Otomatis di sini mengandung ketika kita berkorban, apa saja korban kita, apakah itu berupa seekor kambing, apa seekor sapi, atau seekor sapi untuk 7 orang dan sebagainya, yang nyampe adalah ketakwaan kita kepada Allah, murni demi Allah Ta'ala.
bukan untuk tujuan lain, bukan untuk motivasi yang lain. Hanya untuk benar-benar memenuhi perintah Allah, anjuran Rasulullah, untuk mendapatkan pahala dari Allah, ridho Allah. Udah. Ini penting ini. Tetap berkaitan dengan masalah niat, masalah ikhlas. Ketakwaan di situ mengandung makna ikhlas. Ya, begitu pula beliau mensetir ayat Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Qul, katakan Muhammad kepada umatmu, in tukhfu, jika kamu sembunyikan, ma fi sudurikum, apa saja yang ada di dalam dadamu, au tubduhu, atau tidak kamu sembunyikan, kamu tampakkan, ya'lamhullah, Allah tetap akan mengetahui. Jadi bagi Allah Ta'ala itu sama saja apakah amal itu disembunyikan atau ditampakkan, didohirkan atau dibatinkan, dijaharkan atau disirikan, sama. Jadi tidak usah khawatir bagi Allah Ta'ala itu, walaupun tidak ada manusia yang ngerti sama sekali, ya, ya'lamhullah, Allah mengetahui. Kalau kita sudah memberi, kalau kita sudah menyumbang, kalau kita sudah ya memberikan kontribusi, Allah Ta'ala mengetahui, agar kita tidak ragu. Kalaupun ditampakkan dalam rangka boleh untuk memberikan contoh, ngaten nggih? Nah, memberikan contoh atau mengajak, ya, tidak dengan unsur yang lain. Oleh karena itu, yang namanya pamer, yang namanya apa sajalah di luar ikhlas kepada Allah, itu berarti apa? Ya, tertolak dengan sendirinya. Karena apa? Bukan atas dasar ketakwaan kepada Allah. Ya, berikutnya kita menginjak kepada hadis, ya, yang pertama yang beliau ya kemukakan, wa an amiril mu'minin Abi Habsin Umar bin Al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Luwai ibn Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, berarti ini langsung. Aku mendengar berarti kayak jenengan ini. Ketika saya menyampaikan, kemudian jenengan mendengar langsung. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ketika Rasul bersabda, berarti beliau mendengar. Ini ya. Ya, Rasul bersabda. Apa sabdanya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaihi. Ini hadis, Pak, dikomentari banyak para ulama. Contohnya Imam Ahmad ibnu Hambal. Hadis ini termasuk bernilai sepertiga dari agama. Masya Allah. Hadis itu, hadis tentang masalah niat, beliau katakan ini adalah bernilai sepertiga dari agama. Karena beliau sampaikan, karena agama itu berisi apa?
Apa yang ada di dalam hati yang diucapkan dan yang dikerjakan. Ya, dalam hati diucapkan, dikerjakan. Kalau masing-masing sepertiga, nah, yang dalam hati ini berarti apa? Masalah niat itu. Itu maksudnya itu. Begitu pula Imam Syafi'i mengatakan, hadis ini memuat 70 cabang tentang masalah keimanan. 70 cabang. Ya, oleh karena itu ya tentang niat ini ya. Makanya Imam Bukhari pun dalam Sahih Bukharinya itu meletakkan hadis ini pada apa? Awal kitab Sahih Bukhari. Walaupun Sahih Bukhari itu tidak membahas tentang masalah niat, tapi niat ini ditaruh ya pada awal kitab Sahih Bukhari. Padahal bab pertama Sahih Bukhari itu apa? Tentang permulaan turunnya ayat. Kan tidak ada hubungannya dengan niat. Tapi ini ditaruh. Hadis tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanyalah amal itu tergantung dari niat. Masya Allah. Ini para jamaah. Ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, ya, kalau kita belajar agama ada dalam masalah fikih. Ya, fikih. Di sana niat itu fikih itu untuk sahnya apa? Aktivitas ibadah kita, ya kan? Syarat sahnya ibadah kita itu harus didahului dengan niat. Mesti niat yang pertama. Dan yang membedakan di antara perbuatan-perbuatan yang dohirnya sama, cuma niatnya berbeda, begitu. Coba ada bapak atau ibu masuk masjid, seret, ya kemudian sholat, berapa rakaat kira-kira? 2 rakaat, ya kan? Nah, namanya 2 rakaat ya sama, dari takbiratul ihram sampai salam sama kan? Nah, tapi siapa yang tahu? Ada yang diniatkan sholat tahiyatul masjid, ada juga yang niat sholat apa? Sunnah wudhu, kan gitu. Dan lain sebagainya. Jadi berbedanya pada masalah niat. Begitu pula orang puasa. Orang puasa bisa jadi kebetulan pas hari Kamis, oh puasa Senin Kamis, atau bisa jadi pas ternyata tanggal 13 atau 14 15 apa? Yaumul Bid, nah, puasa tengah bulan. Bisa jadi sunnah-sunnah yang lain. Yang membedakan apa? Niatnya. Ya, itu dalam masalah fikih. Nah, di dalam masalah ya amah, niat ini adalah yang melandasi perbuatan manusia. Ya, yang menjadi apa? Dasar orang berbuat itu adalah dari niatnya. Karena itu ya berikutnya adalah Rasul menyampaikan wa innama likulli imri'im ma nawa. Dan bahwasanya bagi seseorang itu adalah akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Penting niat itu kenapa? Kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Otomatis kalau niat pengen dapatkan ridho Allah, ya akan dapat ridho Allah. Kalau niat yang lain, ya yang lain itu yang dapat, nggak dapat ridho Allah. Maka berikutnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Nah, ini berkaitan dengan asbabul wurudnya tentang hijrah. Hijrah dari mana? Dari Mekah menuju Madinah. Yang perbuatan saat itu perbuatan yang sangat besar. Ya, kenapa? Belum pernah dilakukan, kan gitu. Jadi ini hijrah secara bersamaan, bedol desa, kan gitu.
Dan perintah, bukan anjuran, perintah untuk berhijrah. Untuk menyelamatkan ya jiwanya, agamanya. Nah, ya. Barang siapa yang berhijrah ilallah wa rasulihi, hanya untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasulihi, maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang dari Allah dan Rasulnya. Janji Allah dan janji Rasulnya akan didapatkan bagi yang berhijrah. Ayat-ayat tentang hijrah banyak sekali. Dapat ampunan, dapat rezeki, ya, dapat surga, tentang hijrah. Ya, dalam surat Al-Anfal itu tahu banyak ayat tentang ya keutamaan berhijrah, orang-orang muhajirin dan juga Ansor yang menerima orang-orang muhajirin. Jadi barang siapa yang hijrahnya dari Mekah Madinah itu memang lillah wa rasulihi, untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasulihi, maka nilai hijrahnya itu berarti nilai untuk Allah dan Rasul. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang akan didapatkannya, nah, untuk kepentingan dunia, ya. Awe mra'atin yang kihuha, atau bahkan untuk wanita yang akan dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya nilainya ya akan mendapatkan apa yang diniatkannya, yaitu dapat dunia, dapat wanita, tidak dapat yang lain. Ini asbabul wurudnya Bapak Ibu. Asbabul wurudnya ketika ada perintah hijrah, kemudian kaum muslimin banyaknya berhijrah, kebetulan ada seorang, ya, ada seorang di Mekah itu melamar seorang wanita yang namanya Ummu Qais. Ummu Qais dilamar untuk dijadikan istri, ternyata menolak untuk dijadikan suami. Kemudian keburu Ummu Qais ini ikut hijrah bersama kaum muslimin. Nah, ternyata si laki-laki ini akhirnya apa? Penasaran, ini harus kena ini. Yang sebenarnya dia tidak niat hijrah, ya, karena Ummu Qais yang dilamar ini ya sudah berhijrah, maka ditututi gitu ya. Apa ditututi itu? Ya dikejar, ya dikejar. Jadi dia juga ikut hijrah ke Madinah. Ceritanya begitu. Dan alhamdulillah di sana kayak dilamar lagi ternyata mau. Ya, akhirnya jadi istrinya. Tapi kemudian nyampe kepada Rasulullah ini berita ini. Nah, maka kemudian ya Rasul sampaikan ini, ya. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul, maka akan nilainya itu akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah dan Rasul. Tapi kalau untuk dunia atau wanita, ya berarti ya sesuai dengan yang diniatkannya. Jadi makanya dikenal dengan Muhajir Ummu Qais. Akhirnya begitu dikenalnya itu. Muhajir Ummu Qais. Ya, yang hijrah demi Ummu Qais. Sampai begitu, sampai dikenal Muhajir Ummu Qais. Masya Allah. Ya, karena apa? Mengejar dia. Jadi yang lain mendapatkan pahala yang amat besar, dia ya dapat wanita itu. Ini gambarannya itu. Betapa ruginya, ya. Walaupun setelah itu dia tentunya ya namanya seorang muslim mukmin akan berusaha untuk mengejar. Ini sifat-sifat kita harus begitu, Pak, ya. Sifat kita mendapatkan yang lain, mendapatkan pahala yang besar. Dijelaskan Rasulullah bagaimana pahalanya orang yang berhijrah, kemudian merasa dia itu ya apa? Ya tidak seperti yang lain, kemudian mengejar. Kita begitu, Pak. Dalam masalah akhirat itu kita begitu. Ya. Harus
iri kepada yang lebih baik. Nah, dalam masalah akhirat itu kok lebih khusyuk, itu kok bangun malamnya kok terus, aku kok jarang, itu kok puasa sunnahnya kok rutin, itu ke masjidnya kok, itu begitu terus. Nah itu, sehingga keinginan untuk lebih baik, nah itu yang terus harus didorong. Jadi irinya itu dalam rangka untuk, bukan iri tentang keduniawian, tapi dalam rangka untuk lebih baik kepada Allah kok saya berarti kurang, saya berarti masih tertinggal. Kalau untuk keduniawian enggak boleh, kita pengen boleh, iri enggak boleh. Duniawi begitu. Dalam masalah keduniawian maka kita bersyukur kepada Allah atas apa yang kita dapatkan, pengen boleh untuk yang lebih, tapi iri yang tidak boleh. Bedanya di situ, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita senantiasa menjaga keikhlasan amal, menjaga niat. Ulama mengatakan niatul muslim khairun min amalihi, sampai begitu. Saking pentingnya masalah niat itu. Niatul muslim khairun min amalihi. Niat seorang muslim itu lebih baik daripada amalnya itu sendiri. Masya Allah. Loh, kok begitu? Iya. Karena orang yang sudah berniat baik, belum kesampaian sudah dapat pahala. Coba, berarti kan lebih baik daripada amalnya. Udah berniat, ternyata ada udzur syar'i yang terpaksa nggak bisa untuk dilakukan, maka niatnya sudah mendapatkan pahala. Coba. Begitu pula niat jelek, udah niat jelek, tapi tidak dilakukan, maka belum dicatat sebagai itu makanya niatul muslim khairun min amalihi. Niat seorang muslim lebih baik daripada amalnya. Ternyata ada penjelasan Rasulullah. Seseorang yang sudah berniat baik tapi belum diamalkan, maka baginya sudah satu kebaikan. Apalagi diamalkan, Masya Allah. Niat jahat, buruk, jelek tapi tidak dilakukan, maka belum dicatat sebagai dosa. Subhanallah. Oleh karena itu mari kita niatkan seluruh amal ini untuk qasdul lillah, untuk ikhlas kepada Allah, apa saja. Nah, rahasianya kalau kita ikhlas kepada Allah, niatnya ikhlas kepada Allah, Pak, Bu, maka pasti perbuatan itu akan konsisten. Nah, akan konstan, akan istiqomah itu, Tapi kalau bukan qasdulillah pasti tidak bisa istiqomah, tidak bisa konstan, tidak bisa ajak begitu. Itu bedanya. Momen-momen tertentu saja. Nah, dengan mungkin sudah hafal Pokoknya kalau ada momen pilihan-pilihan, pilihan apa saja, itu mesti engko ono, orang-orang tiba-tiba imannya naik, tiba-tiba ketakwaannya meningkat, hadir di majelis-majelis taklim, ngasih sumbangan, ibu-ibu kasih kerudung, bapak-bapak dikasih kopiah, sarung, gitu Kalau ikhlas kepada Allah, ini bi'ah jadi terus rutin, Pak, rutin. Tapi selama ini nggak rutin, setelah pemilihan selesai, jadi nggak jadi selesai, kan? Kalau jadi wis nggak apa-apa, nggak jadi tambah dia diinget-inget terus. Ada bahkan ketika nggak jadi itu kemudian minta dikembalikan, barang yang sudah diberikan itu, kadang jalan ditutup, Pak.
Jalan lebih ditutup. Gara-gara warganya nggak milih. Masya Allah. Seperti itu yang harus kita hindari. Ya, oleh karena itu, ya jadi masalah ya keikhlasan niat ini luar biasa. Ya, menjadi nilainya itu lebih daripada amal itu sendiri. Ya. Semua ke masjid ini amalnya kan sama di masjid ini. Yang ngomong saya, ya kan, jenengan dengarkan sama. Tapi bisa jadi yang ada di benak beda-beda. Maka di hadapan Allah Ta'ala itu berbeda-beda pula. Kalau yang diniatkan sama, ya sama juga mendapatkannya di sisi Allah Ta'ala. Ya. Nah, ya mudah-mudahan semuanya itu karena memang bentuk kecintaan kepada Allah, cinta kepada ilmu, ya kan, cinta kepada sama mukmin muslim, silaturahmi, cinta kepada masjid, itu semuanya sama. Ya, berarti dalam rangka untuk ridho Allah. Tapi misalnya kesini gara-gara sungkan dengan Pak Aminur Rahman misalnya, ya, sungkan dengan masjid, ya, sungkan dengan ibu, macam-macam, ya. Nah, ini sudah tidak ada, Pak. Sama ini dengan hijrah tadi. Sama dengan hijrah dari Mekah Madinah dengan hijrah dari rumah ke sini, ya. Sama, nggak dapat apa-apa. Kalau gara-gara sungkan. Nah, ini penting ini. Ya, oleh karena itu masalah niat itu sangat penting, ya. Keikhlasan di dalam niat. Ya, kemudian hadis yang kedua, wa an ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauzu jaisun al-Ka'bata fa idza kanu bi baida minal ardi yuhsabu bi awalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah kaifa yuhsabu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum qala yuhsabu bi awalihim wa akhirihim tsumma yub'atsuna ala niyyatihim muttafaqun alaih wa dzal Bukhari. Ini hadis yang kedua juga masih berkaitan dengan masalah niat dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, ya, yaitu Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, yauzu jaisun al-Ka'bata, ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Ini di luar Abrohah yang dulu, ya. Ternyata ada, kata Rasul, jais. Ya, berarti pasukan, bukan satu orang, pasukan yang pengen menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida minal ardi, tatkala sudah berada di baida, di tanah lapang, sudah mendekati Ka'bah, ya, maka yuhsabu bi awalihim wa akhirihim, dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Arti yuhsabu bisa dihempaskan, bisa ditenggelamkan. Pokoknya sudah, ya, mereka tidak disisakan. Qalat qultu ya Rasulullah, Aisyah kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya, kaifa yusafu bi awalihi wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Kenapa ya Rasulullah kok semuanya dihempaskan, ditenggelamkan, nggak tersisa, padahal di dalam tanah lapang itu, nah, di tanah lapang tadi itu kan ada orang-orang yang tidak ikut campur gitu, nggak ikut-ikut. Kayak pasukan berada di lapangan, sini ada lapangan, ya. Nah, misalnya ada 8 pasukan ada di lapangan mau menyerang Ka'bah, ya. Nah, di sekitar itu kan ada penduduk, ya kan? Ya, ada penduduk, ada orang kecil, ada macam-macam, ya. Oh, ini kuwabe habis ini, Pak. Ya, di Baidak tadi ditenggelamkan atau disapu habis oleh Allah Ta'ala, dimatikan semuanya. Nah, Aisyah kan tanya, ya kan? Bertanya, ya Rasulullah, ya, kenapa semuanya dihabiskan, dihabisi, ya, ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala, padahal di dalamnya itu
ada orang-orang yang tidak ikut campur, dan ada pasar tempat berjual beli. Ya, aswaquhum, ada ibu-ibu jual beli, bapak-bapak jual beli di sana, gak melu-melu. Kenapa kok terus semua diikutkan? Nah, maka Rasul menyampaikan, yuhsabu bi awalihim wa akhirihim, semuanya terkena, tidak pilih-pilih. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim, tapi besok ya ketika dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Akan dibangkitkan besok sesuai dengan niat masing-masing. Makanya penting Bapak Ibu kita ini, kalau toh kita tidak beramal, anak ada yang baik itu kita mendukung gitu loh. Nah, kenapa? Ternyata niat ini penting itu. Mendukung. Ada sesuatu yang baik, yang benar, kemudian kita nggak ikut misalnya, ya karena ada apa nggak ikut, paling tidak mendukung, minimal doa, ngerti nggih? Nah, semoga berhasil, sukses, semoga selamat kabeh. Nah, begitu pula sebaliknya yang jelek-jelek, ya kita harus menghindar. Nah, itu Pak, ya. Tidak ikut campur, menghindar. Kalau bisa ya ikut apa? Ya juga dalam rangka untuk nahi mungkar. Kenapa? Nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Orang yang berada di tanah lapang itu Pak, bisa jadi ada yang mendukung ya kan? Nah, ikut juga kena adabnya kan gitu. Ya, tapi ada yang nggak ikut sama sekali, ada yang mendoakan supaya nggak sukses. Dulu kok nggak ingat tentara Abroha misalnya begitu, dia marah-marah juga. Nah, ini niat bagus itu. Ya, niat bagus sesuai dengan Islam. Nah, seperti itu. Ya, oleh karena itu ya mari, niat itu ternyata sangat penting. Sekalipun orang duduk di rumah bisa saja mendapat pahala gara-gara niatnya apa? Membela yang benar, mendoakan yang benar, yang baik, itu dapat. Ya. Nah, oke. Ini sudah tinggal 10 menit monggo. Ya. Nah, sebelum kita akhiri silahkan kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan ya dari Bapak, dari Ibu, ya boleh silakan. Ini sambil minum ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ada minumnya enggak? Ya, sambil nunggu pertanyaan, ini hadis yang ketiga, ini sedikit ya. Wa an Aisyah, masih dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi. Ya, hadis yang ketiga yang beliau tulis oleh Imam An-Nawawi. Ya, masih dari Aisyah istri Rasulullah. Ya. Qalat mengatakan, qalan Nabi, ya Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun. Yang ada adalah jihad dan niat. Nah, kemudian wa idza istumfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Jika Anda diajak untuk berjihad, maka fanfiru, berangkatlah Anda berjihad. Ya, maknahu, ya beliau memberikan maknanya tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Itu bagaimana? La hijrata min Makkah li anaha sorot daro Islam. Tidak ada hijrah lagi ya dari Mekah menuju Madinah atau yang lain dikarenakan telah menjadi Darul Islam, negara Islam. Ya, jadi setelah penaklukan kota Mekah, maka Mekah sudah menjadi negara Islam sebagaimana Madinah, diterapkan hukum-hukum
Islam. Maka nggak perlu lagi setelah penaklukan kota Mekah itu kemudian ya ada perintah berhijrah ke Madinah, tidak, karena sudah sama-sama negara Islam. Itu. Jadi kalau awalnya adalah Madinah yang sudah menerima Islam, ya disatukannya kaum muslimin, muhajirin ansor, ya kemudian dibentuk negara Islam, maka yang Mekah ini diperintahkan untuk berhijrah. Nah, ketika dari Madinah kemudian menaklukkan kota Mekah, otomatis sudah setelah itu sama statusnya, sama-sama negara Islam, maka la hijrata ba'dal fathi. Hadis nabinya tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Tapi jihad tetap ada, niat tetap ada. Jadi kapan saja Anda diminta untuk berangkat berjihad, fanfiru, berangkatlah Anda. Nah, jihad tetap. Ya, misalnya sekarang itu diserang oleh orang kafir, ya kita harus berjihad, ya. Nah, begitu pula orang-orang Palestina itu senantiasa berjihad terus karena menghadapi agresi dari orang-orang Israel. Gitu nggih. Wonten? Nggih, monggo. Apakah memungkinkan satu amal lebih daripada satu niat dan semua niat itu diterima di sisi Allah? Misal kemudian kita bekerja, nawaitunya mencari ridho Allah dan juga mencari harta. Permisalan yang lain, ramah sebagai bagian daripada akhlak, nawaitunya mencari ridho Allah dan supaya dihitung sebagai orang yang baik di tengah-tengah masyarakat. Apakah bisa kemudian nawaitu itu katanya itu diterima? Ya. Baik, bagaimana suatu aktivitas itu bisa memuat beberapa niat, gitu ya. Intinya itu. Jadi ketika kita hendak melakukan suatu perbuatan, ya, bedakan antara niat, dorongan untuk berbuat dengan qimah, ya, dengan nilai yang akan dicapai. Itu berbeda, ya. Qimah, Pak, nilai. Ketika kita bisnis, qimahnya itu qimah madiyah, memang kita pengen dapat untung, gitu loh. Nah, itu namanya qimah. Qimah itu atau nilai yang akan didapatkan. Tidak ada orang bisnis, orang jualan itu terus pengen wis gak usah untung, ya. Rugi wae, ya. Nah, ndak ono. Itu namanya qimah. Nah, nilai yang akan didapatkan, dan itu oleh Islam ya dibenarkan nilai itu. Ada nilai madiyah, nilai materi, ya seperti tadi itu nilai materi. Ya, ada nilai insaniyah, nilai kemanusiaan, ada nilai kemanusiaan, ya. Ada nilai kemanusiaan termasuk nilai sosial, ya. Nah, ada nilai ruhiyah. Nilai ruhiyah itu nilai hanya ubudiyah. Nah, berarti ketika kita ibadah mahdhah itu nilainya satu aja, nilainya nilai ruhiyah. Ya, nilai ruhiyah. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu berdoa, apakah itu semuanya itu nilai ruhiyah nilainya. Tidak bisa nilai yang lain. Ya. Nah, tentang dorongan untuk beramal ini maksudnya bedanya. Ketika kita hendak berbuat, nawaitunya yang pertama itu adalah lillahi ta'ala, itu maksudnya di sini. Niat secara umum, bukan tentang niat sahnya amal tadi, berarti di hukum fikih kan. Nah, kan kita bedakan di awal tadi, niat itu bisa dibagi dua. Dalam hukum fikih itu sahnya ibadah kan gitu. Nah, ibadah, syarat sahnya ibadah. Nah, di luar hukum fikih itu adalah yang mendasari amal perbuatan manusia. Seperti misalnya ketika hari Jumat udah biasa mandi pada hari Jumat. Ketika dia mandi tidak diniatkan untuk mandi karena apa?
ya misalnya apa ada dianjurkan ke hari Jumat, ya tidak dapat pahala Pak gitu. Nah, tapi ketika kita mandi bismillah nawaitu ya wuslalil Jum'ah dapat pahala. Nah, itu bedanya. Itu tentang niat akan ya amal perbuatan. Intinya adalah bahwa ketika kita sudah berniat lillahi ta'ala, setelah itu akan mengikuti ya yang lain. Otomatis ketika kita misalnya ya berbuat baik dengan orang, ya berbuat dengan orang, niatnya kan memang perintah Allah, ya kan? Nah, ketika kita memberi kepada orang, niatnya adalah karena Allah. Ya, ketika kita bicara baik karena Allah, semuanya karena perintah Allah, contoh Rasulullah begitu. Nah, yang lain-lain akan mengikuti. Ya, otomatis akan mengikuti. Berarti niat-niat yang lain itu muncul atau tidak muncul akan mengikuti. Pasti orang akan berbuat baik kepada kita. Ya, pasti orang akan sungkan kepada kita otomatis, tapi bukan untuk diniatkan supaya orang itu sungkan kepada kita, kan gitu. Supaya orang itu menghormati kita, supaya orang itu baik kepada kita, tidak. Nah, tidak. Ya. Kenapa? Karena semua itu adalah karena perintah agama. Sebagaimana kita berbuat baik kepada orang tua itu, Pak, ya kan? Kenapa kita kok ngerambut ibu, baru bapak? Ya, karena perintah agama sudah. Bukan karena kita sejak lahir, sebelum lahir kita sudah 9 bulan, bukan karena itu. Ya kan? Kemudian kita ngengek, kita diceboi, kita ya kemudian kita didulang, kita dilatih, kita sampai dewasa. Mosok kita nggak balas budi? Sama sekali bukan karena itu. Ya, nah, karena perintah Allah. Nah, itu yang kita harapkan. Dengan sendirinya adalah niat-niat yang lain itu mengikuti saja, ya, bukan dijadikan sebagai niat tambahan. Oke? Nah, tapi mengikuti. Nah, sampun? Ada lagi? Ya, baik. Kalau sudah tidak ada, mugi-mugi ya mudah-mudahan kita oleh Allah Ta'ala dijaga niat kita, Pak, ya. Nah, yang lurus, ya, yang lurus. Niat memakmurkan masjid, nah, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dalam surat Taubah, kan gitu. Ya, ayat 17-18. Nah, itu. Niat silaturahim, ya kan? Nah, niat untuk talabul ilmi, semuanya itu satu, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Yang berbeda dengan niat aku biar dapat konsumsi, kan beda. Ya. Apa meneh biar aku dapat sandal tambah nemen. Ya. Nah. Jadi lillahi ta'ala itu nanti bisa dipilah-pilah. Lillahi ta'ala dalam rangka untuk menambah persaudaraan, ya. Lillahi ta'ala untuk memakmurkan masjid, podo niki, Pak. Ya, jadi nggak berbeda. Lillahi ta'ala dalam rangka untuk tambah ilmu, tambah saudara, memakmurkan masjid, sama itu. Tidak berbeda. Ya, karena sama-sama diperintahkan, dianjurkan oleh agama Islam. Nah, kecuali yang tadi itu ya, niat lain jelas. Ngaten nggih? Monggo kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.